Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizia Palupi, bagian dari kelompok 9. Di sini kami mengusung tema yaitu Al-Qaidah Al-Ijtihadu la yanqudu bil ijtihadi. Anggota kelompok kami yaitu Muhammad Rizky Ardila Ma'arif, Siti Maya Saroh, dan saya sendiri Azizia Palupi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kaidah fikih. Kaidah fikih terdiri dari dua suku kata, yaitu kata kaidah dan kata fikih. Kata kaidah sendiri secara bahasa atau etimologi berasal dari asal atau asas. Adapun secara istilah, kaidah berarti proposisi universal yang sesuai bagi partikular di bawahnya. Partikular di bawahnya sehingga hukum diketahui darinya. Pengertian yang lebih sederhana dari kaidah fikih adalah sebuah pedoman umum atau kaidah-kaidah universal bagi pelaksanaan hukum Islam aplikatif atau fikih. Berikutnya yaitu sumber pengambilan kaidah. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua As-Sunnah. Jika seluruh perintah Allah telah disampaikan oleh Rasulullah kepada umat, selesailah kewajiban dan wajib bagi umat untuk memperhatikan risalah yang disampaikan oleh Rasulullah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa sunnah Rasulullah adalah salah satu sumber hukum Islam. Yang ketiga yaitu ijma. Ijma merupakan kesepakatan umat Nabi Muhammad secara khusus atau suatu urusan agama. Maksudnya yaitu bahwa apabila terjadi suatu peristiwa yang memerlukan penetapan hukum, para ulama kemudian mengkaji masalah tersebut dan akhirnya menyepakati ketentuan hukumnya. Yang keempat yaitu akal. Akal memiliki kedudukan yang tinggi di dalam syariat Islam karena kita tidak akan paham Islam tanpa akal. Sebagai contoh, apa dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu ada? Jika dijawab Al-Quran, apa dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah? Dengan demikian dapat kita pahami bahwa Islam tidak akan kita pahami tanpa akal. Oleh karena itulah akal merupakan syarat taklif dalam Islam. Dan yang terakhir yaitu perkataan sahabat. Syarat-syarat menjadi seorang mujtahid. Yang pertama adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan kepribadian sendiri. Yang pertama adalah seorang mujtahid harus memiliki akal yang sehat dan dia sudah balik. Seorang mujtahid harus telah dewasa, karena hanya pada orang dewasa lah dapat ditemukan adanya kemampuan. Selanjutnya, seorang mujtahid harus sempurna akalnya, sebab hanya pada orang berakal dapat ditemukan kemampuan ilmu tersebut. Selanjutnya, syarat yang berhubungan dengan kepribadian adalah syarat khusus, yaitu syarat seseorang harus mempunyai keimanan yang kuat. Jadi seorang mujtahid harus memiliki keimanan yang kuat, dasar yang kuat. Selanjutnya, syarat yang berhubungan dengan kemampuan. Yang pertama, seorang mujtahid harus bisa berbahasa Arab karena sebagai ilmu alat. Karena sebagian sumber hukum Islam itu bersumber dari Al-Quran dan hadis yang berbahasa Arab. Selanjutnya, pengetahuan tentang Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum syara. Karena itu seseorang mujtahid harus mempunyai pengetahuan yang baik tentang Al-Quran. Selanjutnya, memahami hadis Nabi. Seseorang mujtahid harus mempunyai pengetahuan tentang hadis atau sunnah Nabi sebagai sumber hukum kedua Islam setelah Al-Quran. Selanjutnya adalah pengetahuan tentang ijma ulama. Setiap mujtahid harus mengetahui tentang ijma ulama. Dengan demikian ia akan mengetahui suatu kasus atau peristiwa hukum apa saja yang ketentuan hukumnya telah diijmakan ulama. Selanjutnya, pengetahuan tentang qiyas. Qiyas disepakati oleh jumhur ulama sebagai salah satu cara untuk menemukan hukum. Oleh karena itu, setiap orang yang akan menggali dan menemukan hukum Allah harus mengetahui qiyasnya. Selanjutnya, pengetahuan tentang maksud syar'i dalam menetapkan hukum. Selanjutnya adalah pengetahuan tentang usul fikih. Seorang mujtahid harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang usul fikih, karena ilmu ini mempelajari apa-apa yang diperlukan untuk berijtihad. Dengan ilmu ini, maka ia akan mampu mengembalikan furu'. Tingkatan mujtahid. Yang pertama adalah mujtahid fi al-syar'i.
biasa juga disebut dengan mujtahid mutlak atau mujtahid mustaqil. Para mujtahid yang tergolong dalam kelompok ini memiliki metode tersendiri dalam melakukan ijtihad dan tidak mengikuti atau terpengaruh oleh pendapat para ulama sebelumnya. Yang kedua adalah mujtahid muntasih, yaitu para mujtahid pasca imam mazhab. Pada umumnya mereka adalah murid-murid utama para tokoh mazhab tersebut. Yang ketiga adalah mujtahid mazhab atau mujtahid dalam lingkaran suatu mazhab. Mujtahid dalam tingkatan ini secara keseluruhan mengikuti para imam mazhabnya masing-masing. Yang keempat adalah mujtahid fatwa atau murajjih. Para mujtahid yang termasuk dalam kelompok ini mendalami pendapat-pendapat dalam satu mazhab atau memilih pendapat dengan argumentasi yang mereka anggap kuat dari setiap mazhab tersebut. Yang selanjutnya adalah objek ijtihad. Pada dasarnya, ijtihad dilakukan dengan menghadapi masalah-masalah yang hukumnya tidak dijelaskan dalam nas Al-Quran maupun sunnah Nabi. Hal ini sejalan dengan apa yang dapat ditangkap dari dialog antara Nabi dan Mu'adz bin Jabal yang menyatakan bahwa ia akan melakukan ijtihad bila tidak mendapatkan dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dengan demikian dapat dikatakan dengan sederhana bahwa lapangan ijtihad itu adalah masalah-masalah yang hukumnya tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisaro. Di sini saya akan menerangkan materi tentang taklid. Pengertian taklid secara harfiah adalah berarti rantai atau barang sejenisnya yang diikatkan pada leher. Kata taklid secara bahasa berasal dari kata qallado, yuqallidu taklidan, mengandung arti mengalungi, menghiasi, meniru, menyerahkan, dan mengikuti. Taklid juga dapat didefinisikan sebagai menerima pendapat orang lain dengan tidak mampu mengemukakan alasannya. Definisi taklid yang diambil oleh mayoritas ulama usul fikih yaitu menerima atau mengikuti perkataan orang lain dengan tidak bersifat hujjah. Seperti orang awam mengikuti perkataan seorang mujtahid dalam beragama, sedangkan jika perkataan yang diambil merupakan perkataan Rasulullah SAW atau perkataan ulama yang telah menjadi ijma', maka ia bukanlah sebuah taklid, sebab perkataan-perkataan tersebut merupakan hujjah. Perbedaan pandangan ulama tentang taklid. 1. Bertaklid tidak dibolehkan dalam bentuk apapun karena yang diwajibkan adalah berijtihad dan meneliti. Dengan demikian, pada tiap orang mukallaf diwajibkan untuk berijtihad dengan kemampuan yang dimilikinya. Pendapat ini diungkapkan oleh Ibnu Hazm dalam kitab Al-Ihkam fi Usuli Al-Ahkam. Bertaklid haram dan tidak dibolehkan mengambil perkataan orang lain tanpa dalil. 2. Berijtihad tidak dibolehkan setelah periode imam-imam mazhab dan harus bertaklid kepada mereka. Ini pendapat Hasyimiyah. 3. Bertaklid tidak dibolehkan bagi orang mampu berijtihad dan bertaklid dibolehkan bagi orang yang tidak mampu berijtihad. Pendapat ini adalah pendapat yang dianggap sahih oleh para ulama-ulama mazhab. Kategori taklid terbagi menjadi dua, yaitu 1. Taklid yang diperbolehkan atau mubah, yaitu taklid bagi orang-orang yang belum sampai pada tingkatan sanggup mengkaji dalil dari hukum-hukum syariat. Sebagaimana yang dikatakan Imam Hasan al-Banna, taklid adalah sesuatu yang mubah dan diperbolehkan oleh syariat. Namun meski demikian, hal itu tidak berlaku bagi semua manusia. Taklid hanya dibolehkan bagi setiap Muslim yang belum sampai pada tingkatan nazar atau tidak memiliki kemampuan untuk mengkaji dalil dari hukum-hukum syariat, yaitu bagi orang yang tidak memiliki keahlian dalam mengkaji dalil-dalil hukum atau kemampuan untuk menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan hadis serta tidak mengetahui ijma' dan qiyas. Yang kedua adalah taklid yang dilarang atau haram, yaitu bagi orang-orang yang sudah mencapai tingkatan nazar atau orang yang sanggup mengkaji hukum-hukum syariat. Dalam persoalan ijtihad dan taklid ini, Syaukani mengomentari bahwa ijtihad wajib atas orang yang memiliki kualifikasi mujtahid. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.